Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baziginur atau biasa dipanggil Hasbi. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah website yang menjadi proyek saya, yang mana ini adalah proyek saya selama belajar di Elvan High Academy. Silahkan dilihat videonya. Saya akan mempresentasikan tentang website yang saya buat untuk sebuah pesantren di mana saya mengajar. Ini adalah pesantren Tadabbur Al-Quran yang kebetulan pesantren ini belum memiliki website. Oke, langsung saja. Website ini pertama yang saya highlight adalah penerimaan santri baru karena memang ini yang kita menjadi tujuan kita ya untuk supaya santri itu bisa daftar ke pesantren kita kayak gitu. Di sini ada tombol hubungi kami dan juga tentang kami. Tentang kami ini masuknya ke apa namanya? Ke sini, ke tentang pesantren kayak gitu. Nah, yang kedua saya masukin embed YouTube ya. Jadi kita bisa melihat YouTube-nya pesantren ini seperti apa atau profilnya pesantren ini seperti apa langsung dari YouTube-nya. Dan juga kegiatannya apa aja itu bisa dilihat di sini. Dan di sini ada profil singkat, program pendidikan, ekstrakurikuler. Ini saya bikin cukup interaktif, berbeda dari yang lain. Jadi ketika kita masuk apa namanya mouse-nya ke gambar, jadi ada hovernya dan gambarnya berubah. Setelah itu ada banner tentang penerimaan santri baru dan juga ada sedikit galeri kegiatan pesantren kita ada apa aja dan juga ada FAQ. Pesantren kita nih seperti apa dan segala macam apa hal-hal yang mau ditanyain sama sama wali santri itu bisa ditanya di sini. Dan juga bisa klik di sini ya, lihat pertanyaan lain itu akan mengarah ke FAQ yang lebih lengkap lagi kayak gitu. Dan saya bikin kategorinya ada kategori kurikulum, biaya, pendaftaran, ijazah, fasilitas, lokasi, komunikasi, peraturan, ekskul, dan juga hal-hal lain kayak gitu. Kita balik lagi ke ini ya. Yang terakhir itu ada CTA. Saya masukin di sini semua mulai dari Google Map-nya, WA, Instagram, YouTube, email dan juga Facebook-nya. Dan di sini juga saya embed Google Map-nya lokasinya di mana dan juga di sini juga ada tentang informasi pendaftaran. Dan juga sini ada footer-nya. Oke, lanjut kita ke atas. Ke atas ini saya mau masuk ke ini fitur yang saya buat. Ini adalah fitur tes multiple intelligence, yang mana fitur ini adalah salah satu fitur yang nanti akan di marketingkan lah gitu. Karena emang ini jadi salah satu standar apa namanya di pesantren kita ya. Jadi kalau kita isi, ini adalah tes kepribadian, sorry, tes potensi minat bakat. Jadi kita bisa tahu santri ini kira-kira minatnya di mana gitu dengan mengisi sedikit pertanyaan. Ini adalah mini tes ya, bukan tes yang asli. Tes yang aslinya itu kalau misalkan santrinya sudah masuk ke pesantren kita dan mereka akan dan di sini kita akan lihat pesantren ini apa namanya seperti apa sorry, santrinya itu seperti apa gitu karakternya atau potensinya minat bakatnya. Dan setelah kita isi semua kuesioner tadi, sekarang kita isi nama lengkap kita siapa. Ya kan kita bikin ya 08. Ini contoh aja untuk kita bikin. Terus juga emailnya kita isi. Setelah itu kita lihat hasil. Nah, pertanyaannya, kenapa ketika kita mau isi data ini kita harus ngisi dulu nama lengkap, nomor WA sama email karena tujuannya juga kita mau menggathering atau mengumpulkan informasi WA dan email dari setiap user atau setiap wali santri yang mana ini jadi apa namanya momen kita untuk bisa memberikan promosi kepada user dan wali santri itu. Dan setelah itu kita lihat ya hasilnya itu seperti apa. Setelah kita proses, kita bisa lihat hasilnya ternyata si anak ini apa namanya karakternya seperti ini kayak gitu. Dan juga setelah itu kita bisa masuk ke konsultasikan hasilnya itu dengan Ustadz. Itu langsung ngedirect ke WhatsApp. Dan setelah itu bisa juga kita tutup. Nah, udah karena apa namanya si user sudah ngisi, berarti apa datanya sudah masuk ke kita seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya yang mau saya kasih tahu adalah apa namanya FAQ tadi. Oh tadi udah ya. Oh ya sorry tadi sudah. Sekarang kita lanjut ke artikel. Artikel ini apa namanya saya bikin untuk bisa meningkatkan SEO website.
dan juga nanti insya Allah akan diupdate ya, secara berkala supaya bisa dapat informasi lebih lanjut tentang pesantren ataupun bisa mengenalkan website pesantren ini ke halayak lebih ramai lagi kayak gitu. Dan juga setelah itu ada page tentang pesantren, yang mana di sini ada sejarah pesantren, metode pembelajaran, dan juga keunggulan pesantren ini apa aja. Dan juga tentang profil majelis kiainya. Siapa sih kiainya di pesantren ini kayak gitu kan. Jadi kita bisa lihat kiainya sini ada 3 dan juga kita lihat komitmennya kayak gitu. Setelah itu ada page untuk pendaftaran santri baru. Nah, di sini ada bannernya. Dan juga untuk pendaftarannya itu ada persyaratan dan juga alur pendaftarannya. Dan juga ada dokumen-dokumen apa yang diperlukan kalau misalkan mau masuk ke pesantren Tadabur Al-Quran. Kayak gitu. Eh, di sini kalau kita masuk ya ke daftar online ini masih masuk ke Google Doc. Jadi rencana ke depan itu akan saya masukkan bukan ke Google Doc tapi ke apa namanya server sendiri yang ada di website ini. Sudah bikin, cuman masih prototyping, masih ada di lokal. Apa namanya? Penyimpanannya masih di lokal dan belum di deploy ke internet karena memang masih apa namanya? Masih pengembangan. Mungkin setelah ini saya akan kasih tahu ya sampai mana progresnya. Kita lihat di video kedua. Terima kasih. Eh, ini adalah video kedua yang mana sekarang saya akan melihatkan ya back-end-nya atau dapurnya dari website yang barusan kita lihat sama-sama. Em, saya menggunakan software yang bernama Kiro. Kiro ini adalah sebuah aplikasi atau sebuah software yang mana dia adalah code builder. Apa itu code builder? Code builder adalah satu software yang bisa membuat coding untuk sebuah aplikasi atau sebuah website. Yang mana kelebihan dari Kiro ini adalah dia punya satu fitur yang namanya AI agent. Yang mana kita bisa lihat di sini ya di kanan ini. Jadi kita bisa menggunakan AI sebagai pilihan untuk membantu kita membuat website dan aplikasi seperti itu. Em, saya akan menjelaskan tentang fitur daftar online yang waktu sebelum ini saya sudah mengasih tahu ya. Jadi sebelumnya kita akan masuk dulu ke terminalnya supaya kita lihat di lokal seperti apa tampilan daftar online-nya. Karena memang daftar online ini masih belum saya publish ke apa namanya ke Vercel karena memang dia masih tahap pengembangan. Sekarang kita buka dulu ya. Oke, nah ini udah terbuka localhost-nya. Sekarang kita buka saja localhost di sini. Kita lihat sampai dia oke udah 200. Oke, ini adalah tampilan lokalnya. Sama ya, nggak ada bedanya kalau yang di depan ini. Yang bedanya adalah di pendaftaran. Kalau kita lihat di pendaftaran itu kan di apa namanya di yang sudah diupload di internet itu di Vercel itu ada bannernya ya di sini ya. Kalau sekarang nggak ada banner itu langsung ke persyaratan pendaftaran. Jadi ada hero di sini. Setelah itu ada syaratnya daftar apa aja. Baru setelah itu ada formulir pendaftaran online. Dan di sini kita bisa isi sesuai dengan user apa saja yang diperlukan oleh pesantren untuk terkait dalam hal administrasi. Pertama misalkan kita isi ini dengan nama ya. Oke, kita pakai teks dummy aja biar cepat. Dan ini NIK saya men-settingnya agar bisa ditulis hanya dengan angka dan itu minimal maksimal 12 16 angka. Kayak gitu. Ini NSN dan tidak bisa lebih lagi dan tempat tanggal lahir itu misalkan di Solo misalkan Sukoharjo. Tempat tanggal lahir kita random aja ya. Anggap misalkan kita butuhnya santrinya itu lahir tanggal segini. Oke, selesai. Setelah itu, setelah mengisi data diri, kita mengisi data orang tua. Kita isi aja ininya dengan random ya teks dummy. Oke, nomor WhatsApp-nya
kita isi juga, jangan lupa, karena ini penting untuk bisa apa namanya mendapatkan notifikasi dalam pembayaran. Setelah itu kita masukkan email. Emailnya kita masukkan random aja. Setelah itu relasinya siapa yang pemiliknya ini, apakah ayah ataukah ibu atau wali yang punya nomor WA atau email ini. Oke, anggaplah ibu. Setelah itu penghasilan kita isi juga. Nah, setelah itu sini ada asal sekolah. Asal sekolah kita isi juga random aja. Setelah itu juga ini apa namanya alamat domisili. Nah, di sini juga ada apa namanya semacam pemberitahuan akan ada setelah ini biaya pendaftaran 200.000 yang mana nanti akan dimasukkan ke pendaftaran online. Jadi semuanya serba online. Dan setelah itu kita milih ya dokumen-dokumen yang perlu dikirim. Nah, contoh kita pakai ini. Sebagai contoh aja. Jadi ini mendukung format JPG, PNG, PDF dan juga WebP untuk formatnya. Nah, ini ada yang diperlukan itu adalah kartu keluarga, ijazah, akta kelahiran, KTP orang tua, dan juga pas foto santri. Dan ada juga sebenarnya surat keterangan sehat dari dokter, cuman dia sifatnya opsional. Jadi boleh milih atau boleh juga tidak, seperti itu. Oke, setelah itu kita kirim pendaftaran. Ini nggak perlu di save. Kita tunggu sebentar. Dia sedang compiling. Oke, pendaftaran berhasil. Sekarang nama santri sudah masuk di sini ya. Dan juga ini ada ID pendaftarannya. Dan sini juga ada ID pendaftaran yang mana ini akan masuk ke email pesantren. Cuman memang ini ya baru sampai sini tahapnya saya untuk dalam hal pengembangan ini. Nanti ke depannya santri akan ya tahap selanjutnya adalah si user atau orang tua bisa menyimpan ID pendaftaran ini sebagai referensi yang mana nanti tunggu untuk mendapatkan link pembayaran dari admin maksimal 24 jam via WhatsApp. Jadi setelah ini si orang tua bisa mengirim ini atau bisa dikonfirmasi ke nomor WA yang tadi dikirim ke website itu akan masuk ke WA admin. Nah, dari WA admin itu akan dikirim ke nomor WhatsApp itu link untuk membayar 200.000 itu melalui link yang tadi. Setelah pembayaran berhasil baru nanti akan dapat konfirmasi. Seperti itu sih. Mungkin kurang lebih itu ya pengembangan selanjutnya dari website pesantren yang mana nanti akan bisa berjalan setelah saya lanjutkan project ini. Semoga bisa terlaksana lebih dan juga bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.